peran orang tua pastinya sangat-sangat besar. Karena memang saat anak kita divonis kanker, saat itu juga orang tua pun terkena imbas vonis itu. Bukan hanya anak yang sakit, tapi orang tua juga pasti sakit. Shock pasti, tapi untuk bisa membuat anak kita kembali sehat, kita harus berpasrah diri, kita ikhlas, kita terima apa yang Allah kasih ke kita. Kita orang-orang pilihan. Dan untuk menyehatkan anak kita, yang utama orang tua yang harus disehatkan. Itu peran orang tua yang harus tetap mendampingi, membuat anak kita sehat kembali. Iya, awalnya memang saya sendiri pribadi tidak tahu seperti apa kanker darah itu yang terjadi di anak saya. Yang saya tahu dulu itu kan memang kanker itu penyakit yang pasti mematikan. Tapi buat saya, kalau Allah kasih seperti itu pasti ada sesuatu yang harus saya lalui. Hikmah dari semua itu. Mungkin di situ saya belajar untuk ikhlas, tapi saya berusaha bagaimana caranya mencari pengobatan untuk anak saya. Ternyata memang benar, kita harus sehat dulu, orang tuanya disehatkan dulu. Di situ kita akan berpikir positif dan memberikan semangat untuk anak kita biar kembali sehat dengan pengobatannya. Waktu itu kebetulan anak saya memang masih kecil. Saat usia dia 2 tahun, kita sudah mencoba untuk memberikan masukan ke dia sebatas umurnya ya, saat dia usia 2 tahun. Kenapa sih kok aku disuntik terus? Kenapa sih aku harus ke rumah sakit? Kenapa aku tidur di rumah sakit? Nah, itu kita akan berbicara ke dia bahwa adik sekarang ini lagi diobatin. Adik memang sakit, tapi sakitnya ada di dalam. Tapi kan kita temenin semuanya, ada banyak teman-teman yang semuanya kita belajar berlomba untuk yuk belajar tahu jarum suntik, belajar tahu infusan, belajar itu sebenarnya kita untuk memberikan semangat ke dia bahwa pengobatan itu walaupun kita sedih, kita juga merasakan ya Allah seperti ini, tapi di depan dia kita sebisa mungkin tidak ada rasa sedih untuk anak kita, dan kita selalu mendampingi dalam pengobatannya dan memberikan pengertian ke dia bahwa inilah jalannya untuk kita menjadi sehat lagi, seperti itu Kak. Yang dibutuhkan mereka pertama itu kebahagiaan. Dengan bahagia mereka itu akan dengan mudah menjalani pengobatannya. Karena anak kanker yang harus kita lakukan itu hanya satu pengobatan secara medis. Itu yang utama. Dan mereka mau menjalankan pengobatan medis itu jika hati mereka bahagia, jika hati mereka senang. Karena kalau anak-anak biasanya akan menolak, ngapain sih aku disuntik lagi. Mereka akan menolak. Tapi kalau orang tuanya dengan memberikan kebahagiaan bahwa suntik itu nggak bikin tambah sakit, memberi pengertian bahwa dengan di kemo itu nanti akan menjadi sehat lagi, dengan begitu bisa main dengan bebas, itu mungkin insya Allah anak-anak itu akan happy menjalani treatment pengobatannya. Dan apalagi kalau mereka sudah mengenal teman-teman seperjuangannya, mereka akan selalu happy bertemu dengan mereka. Yang dilakukan nggak beda jauh dengan mereka punya teman-teman bukan penderita kanker. Mereka bisa main bersama, mereka bisa bercanda bersama. Saat seperti dalam komunitas kami pun setiap bulan mereka bertemu. Kalau anak saya di teman-temannya yang lain yang sehat, yang bukan kanker, dia akan
aku mau ketemu sama teman-teman seperjuangan aku. Dia akan selalu bilang, mereka teman-teman aku yang lagi berjuang untuk sembuh seperti aku. Anak saya pasti ngomong seperti itu. Ini teman-teman aku, teman-teman seperjuangan aku, dan mereka akan merasa nyaman bahwa oh iya aku bisa sehat ya, berarti aku juga sehat. Akan selalu bicara gitu. Dan setiap kali saya ketemu mereka pun, pasti kalian sehat, semangat terus untuk sehat. Oh, iya, saya pasti sehat. Mereka akan bilang seperti itu.